Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'amillah. Malam ini kita memulai ngaji kitab yang baru setelah kita kemarin mengkhatamkan Ar-Risalatul Hilmiyah. Hari ini sudah saya sediakan, tadi sudah kita belikan kitab Al-Akhlaqu lil Banin yang insya Allah nanti setiap malam Sabtu akan kita kaji bersama. Kitab ini terdiri dari 3 jilid, tapi kita mempelajari 1 jilid dulu, selesai baru jilid yang kedua, kemudian yang ketiga. Dan sengaja saya pilihkan kitab Al-Akhlaqu lil Banin ini yang sudah ada maknanya. Mengapa saya pilihkan yang sudah ada maknanya? Karena saya tahu kalau kosongan mesti bingung. Oleh makna ini capek. Mungkin kalau tidak capek ya masih belajar nulis. Nulis pegon aja. Ada yang sudah bisa, ada yang belum. Yang belum nanti proses belajar. Yang sudah dilanyahke meneh, dipercepat leh nulis, ora 1 kata leh nulis 1 menit. Lama sekali ya, 1 menit atau 1 kata. Jadi belajar nulis cepat. Nah, ini saya pilihkan yang sudah ada makna lengkap, biar teman-teman tinggal menyimak, kemudian mendengarkan, kemudian kalau nanti suatu ketika saya minta baca ya tinggal dibaca. Ono kabeh tulisannya tinggal dibaca. Yang beda nanti adalah bagi yang nginep, khususnya yang nginep. Yang nginep memang saya prioritaskan, saya targetkan bisa baca sampai yang tidak ada harokatnya, tidak ada maknanya. Maka proses ke sana sudah mulai saya kurangi kitab-kitab yang ada maknanya. Mungkin yang ada maknanya ya ini Akhlaqul lil Banin, karena bareng dengan teman-teman yang tidak nginep, yang tidak mukim. Terus yang ada makna lagi Kasyifatus Saja, alhamdulillah sudah sampai, itu 1 kerdus. Nah, itu sudah ada maknanya ya, karena barengi dengan teman-teman yang tidak mukim. Yang malam hari mulai saya kurangi, yang ikut ngaji malam hari 8:30 dan seterusnya. Nah, maknanya itu ada tetapi sedikit dan tidak ada harokatnya. Jadi mulai belajar untuk membaca dan memaknai kitab yang tidak ada maknanya. Kalaupun ada sedikit-sedikit, sudah ada maknanya sedikit-sedikit, tinggal belajar membaca dan memaknai. Begitu pula yang Safinatun Najah kemarin, yang pagi hari, setiap hari Selasa. Begitu pula Sulam Taufik Rabu Kamis pagi. Itu makna masih lengkap. Dari pabriknya sana, dari percetakannya sudah lengkap. Tinggal membaca, belajar membaca pegonnya. Alhamdulillah sudah khatam kemarin. Saya naikkan levelnya. Ada harokatnya tapi rano maknane ya. Yang setiap malam Kamis itu tidak ada maknanya tapi sudah ada harokatnya. Dan itu saya gemblengkan pula, saya jadikan kegiatan sorogan rutin kepada yang mukim ya, kitab itu
Nanti belajar mengupas, mengurai kenapa kok diharokati begini, kenapa diharokati begitu, dan seterusnya. Sampai nanti khatam. Setelah khatam saya targetkan ora ono harokate, tidak ada maknanya. Jadi bertahap, mulai ono maknanya penuh dan harokat, nanti naik ya. Kalau yang tidak mungkin pokoknya ono maknanya dan ono harokate terus. Bagi yang mungkin saya targetkan ke sana, targetnya ya ada makna dan harokat, naik level sidik ya, ada makna tapi sedikit-sedikit, tetapi harokat sudah mulai hilang. Nanti di level berikutnya ya, sudah tidak ada harokat, tidak ada maknanya. Jadi ya, kalau niat manggon kene alias mungkin ya siap dengan itu. Kalau hanya sekedar nginep ora serius ngajine, ora serius belajare, dan tidak serius mengikuti kegiatan yang semestinya, ya sepurane ya mohon maaf saya gitu ya, akhirnya nggak jadilah. Intinya saya hanya senang kepada yang memang benar-benar serius, yang benar-benar nawaitu, tenanan nawaitu. Nek ora nawaitu ki wis namung pindah nggon turu, pindah nggon masak. Ya, pindah nggon turu, pindah nggon masak. Nggih, jadi seperti itu. Kalau bagi teman-teman yang tidak mungkin, memang tidak ada target berlebih, paling targetnya hanya hafal juz amma, hafal yasin. Yang ngaji kitab pokoknya mendengarkan, perlu dicatat silahkan mencatat sendiri tanpa perlu saya katakan tolong dicatat. Nah, kayak caci cilik no. Kayak caci cilik tolong dicatat ya. Silahkan mencatat, nggak perlu. Silahkan kalau butuh catat sendiri, saya nanti menjelaskan. Kalau yang mungkin ya ngerti sendiri. Ya, ngerti sendiri. Mulai ngapal ke hafalannya tidak hanya itu. Tidak hanya Qur'annya, hafalan juga amsilahnya, nanti bacanya dan macam-macam. Nggih. Ini sudah saya belikan kitabnya Al-Akhlaqul lil Banin baru tadi siang. Ya, perlu diketahui kitab ini dibeli dari uang kalian sendiri. Maksudnya pripun? Kan sudah banyak toh yang sering memberi memasukkan rezeki yang lebih ke kotak infak nggih, ada ya. Ada yang sering banget, saya tahu orang ini sering hampir setiap harinya masuknya di kotak infak terus ya, entah berapapun sering banget saya lihat orang itu. Ada yang kadang memasukkan, ada yang sering membuka. Nah, yang buka gitu gak saya ono pengurus ya, Mas Yusuf, Mas Faris itu bagian buka ya, Mas Taro, Mas Nani. Nah, dan alhamdulillah setelah dibuka kemarin sore, uang dari teman-teman sendiri bisa digunakan, dimanfaatkan sebaik mungkin untuk kemanfaatan bersama, yaitu membeli kitab Al-Akhlaqul lil Banin. Jadi ini kitab ini digunakan untuk teman-teman dari infak teman-teman sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ngaji kitab Al-Akhlaqul lil Banin. Kita malam ini ngaji di pendahuluannya saja dulu. Judul kitab ini adalah kitab Al-Akhlaqul lil Banin. Al-akhlaqu artinya akhlak, lil banin bagi anak laki-laki, banin beberapa anak laki-laki. Terus ngisore apa itu bacaannya? Siapa yang bisa baca? Egon itu bawahnya. Terjemahan bahasa Jawi. Ini terjemahan bahasa Jawi. Terus bawahnya lagi apa? Salah. Bawahnya lagi adalah gambar Pak Guru di depan murid-muridnya.
ada tulisannya di papan tulis al-akhlaqu lil banin. Di bawahnya ada tulisan lagi wa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa in humu dhahabat akhlaquhum dhahabu. Intine kok ada suatu kelompok, suatu kaum, suatu bangsa kok sudah kehilangan akhlaknya, ya sudahlah, hancurlah, sirnalah bangsa tersebut. Umpamane ana wong satu daerah kok ora duwe akhlak, wis tunggu kehancuran dari bangsa itu. Bawahnya al-juz'ul awwalu, juz yang pertama. Terus bawahnya lagi apa? Penyusun. Siapa penyusunnya? Al-Ustadz Umar bin Ahmad Baroja. Al-Ustadz Umar bin Ahmad Baroja. Baroja itu adalah nama dari kakek moyang beliau yang ada di negara Yaman, Hadramaut, Yaman. Nama dari kakek moyang yang berada di Hadramaut. Kalau sekarang nyebutnya orang sekarang ya Hadramaut, Yaman. Baroja itu asal dari kata ba, itu dari kata aba, abi, bapak. Roja itu berharap. Jadi orang yang banyak memiliki harapan. Baroja. Al-Ustadz Umar bin Ahmad Baroja memang keturunan Yaman, tetapi beliau lahir di Ampel, Surabaya. Lahir tanggal 10 Jumadil Akhir. Lahir tanggal 10 Jumadil Akhir tahun 1331 Hijriah. Bertepatan dengan 17 Mei 1913 Masehi. Kalau hijriahnya 1331. 1331 sekarang 14 berapa? 14 berarti berapa tahun? 111 tahun yang lalu. Beliau wafat pada malam Ahad 16 Rabiul Akhir atau Rabiul Tsani, 16 Rabiul Akhir tahun 1411. 1411 berarti berapa tahun? Sekarang 42 dikurangi 11 berapa? 31 tahun yang lalu meninggal ya, wafatnya. Bertepatan dengan 3 November 1990 Masehi. Kalau wafat 1990, sekarang 2021. 2021 dikurangi 1990 piro? 31. Podo berarti ya. Dalam usia 77 tahun. Nah, itu sekilas sejarah atau biografi penyusun kitab Al-Akhlaqu lil Banin yang ditulis oleh Al-Ustadz Umar bin Ahmad Baroja.
Karya-karya beliau, walaupun beliau lahir di Indonesia, wafat juga di Indonesia, di Surabaya, tetapi karya beliau berbahasa Arab. Ya, nanti yang kita pelajari adalah kitab bahasa Arab, tapi sudah ada makna pegonnya. Muqaddimah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimah. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa ba'du. Ini muqaddimahnya menggunakan bahasa Jawa pegon. Sejatosipun merhatosake tingkah lakune putra-putra lan anak didik kita milai alit kalebet perkara kang sae sanget, lan kita mboten angsal nyepelekake perkara menika. Jadi perkara masalah akhlaknya anak, akhlaknya peserta didik itu harus diperhatikan sejak kecil. Jangan sampai disepelekan masalah akhlak. Ada banyak kisah, banyak cerita dari para pendahulu, orang yang ngajine ya, saat di pondok, saat nyantri itu dianggap ora pati pinter, tapi akhlaknya luar biasa. Kepada siapapun, kepada ahlul ilmi, kepada siapa saja, itu akhlaknya luar biasa. Karena memang jiwa akhlaknya itu tinggi. Ternyata keberkahan dari akhlaknya itu, baik kepada guru, kepada teman, kepada kita, kepada apa saja, ternyata justru orang inilah yang akhirnya berhasil di masyarakatnya. Orang yang menjadi orang mulia diantaranya karena akhlaknya ini. Ada kisah juga, ada kisah orang terkenal alim, sangat alim terkenalnya, sampai orang-orang itu menganggap ini seperti kitab berjalan, kitab apa wae dia ngerti, isinya iki halaman ini ngerti semua, debat pinter, sampai gurune kalah ya, atau bisa dibilang ya umpamane tidak kalah ya hampir samalah. Tapi dia itu terhadap guru tidak pernah memanggil Pak, minimal Pak, menunjukkan orang ini tidak punya akhlak. Dan dia merasa aku ini sudah hebat daripada yang lain, bahkan guru saya nggak ada apa-apanya. Ternyata di kemudian hari Allah menghendaki lain, orang ini justru hidupnya terlunta-lunta, wis ora eling apa-apa. Dulu yang sudah dihafal hilang semuanya. Ya, naudzubillah min dzalik. Ya, ini suatu pelajaran, ternyata akhlak itu sangat amat penting sekali banget. Ya, kenapa setiap malam Sabtu saya fokuskan untuk akhlak? Nanti selesai kitab ini, kemarin taklim sudah, taklim khatam, ganti lagi akhlak lagi. Nanti ya Pak ngaji fikih. Kalau mau ngaji fikih di luar malam Sabtu, seperti mbak-mbak ada yang ikut mendaftar di Selasa, Rabu, Kamis pagi wonten nggih. Atau kalau mau ikut yang ngaji sejarah, ya sejarah malam ada. Yang mau ikut ngaji fikih, ngaji hadis malam. Nahwu ada yang siang, ada yang pagi. Nah, yang malam Ahad, malam Sabtu. Ini prioritas utama, karena rata-rata kan tidak mungkin, maka fokusnya piye dandani akhlak. Itu yang pokok. Terus keranten perkara menika kelebet perkara kang dados kunci kabejanipun putra lan anak didik kita mangke yen sampun ageng. Karena ini menjadi kunci keberhasilan, keberuntungan, kesuksesan anak didik saat besar nanti ya, melalui akhlaknya.
sebalike yen kita mboten merhatosake hingga putra lan anak didik kita biasa nglampahi tingkah laku mboten sae, mongko benjang yen sampun dewasa malahan langkung mboten sae malih. Nek mulai kecil akhlaknya tidak pernah ditata, tidak pernah diarahkan dengan baik sejak kecil, engko nek gede kaya apa dadine malah semakin tidak baik. Mumpung masih kecil ditata. Yo ana klira-klirune sithik-sithik ra apa-apa, tapi kan terus ditata terus begitu seterusnya. Mula menika kewajibane guru-guru sekolah lan para wali murid ing griya merhatosake pendidikan menika sarana nglebetake budi pekerti kang sae ing manahipun putra lan anak didik kita supados dados tiyang kang mangertos sopan santun lan bermanfaat kangge napa iki nusa lan bangsa. Ya, intinya bagi siapapun orang tua dan guru, para pendidik lainnya, semuanya nanti akan menjadi orang tua, semuanya juga akan menjadi pendidik. Sok ngrasake piye rasane, biasanya akan diwales. Ketika menjadi murid ora toto, besok ketika jadi guru atau jadi orang tua, anake utawa murite engko ya akeh sing ora toto. Mula ya ini pelajaran wis saiki tak totone besok daripada aku dihadapi murid-murid sing ora ketoto. Saiki mulai noto sendiri-sendiri, sithik-sithik ditoto biar bermanfaat, mengerti sopan santun. Kelawan ningali pentingipun pendidikan menika manah kula lho, yang ini yang pokok ini apa tadi di sak lebetipun manah. Jadi akhlak itu harus bisa tertanam ke dalam hati. Ana wong ya, ana wong belajar akhlak itu bisa dipelajari di buku, tetapi perilakunya, sikapnya itu harus ada di dalam hati. Itu tulisannya di sini akhlak semua. Ta'limul muta'alim di sini juga akhlak. Tetapi kalau tidak masuk ke dalam hati, ayo hanya menjadi teori, hanya menjadi bahan untuk pidato. Mula sing pokok bukan masalah aku kok iso maca iki enggak. Kenapa kalau akhlak ini kalau kita di malam Sabtu wis ono pegone ora apa-apa, bahkan ada terjemahnya enggak apa-apa, karena yang pokok bukan masalah membaca. Tapi yang pokok apa? Iso masuk ke dalam hati, terus dipraktekke dadi wong sing sopan, ngerti akhlak. Itu target utamanya itu. Beda kalau yang ngaji yang lainnya. Ya, jadi teman-teman ini harus ngerti targetnya beda-beda. Kalau yang ngaji nahwu, shorof, ngaji syarah arba'in, itu targetnya adalah diantaranya bisa mengetahui cara membaca, ngerti kupasan, ngoncei kata per kata. Nah, yang ini di bagian hatinya. Nek atine ora ketoto, ayo wis nawaitu soma godin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Manah kula wonten kang dorong supados kula nganggit itu mengarang, menyusun, nganggit setunggale kitab kang isine akhlak utawa sopan santun, kelawan ngangge bahasa kang cepet dipun pahami. Mugi-mugi kitab menika saged nglestarekake harapan para guru-guru. Akhiripun kula nyuwun dumateng ngersane Gusti Allah Ta'ala, mugi-mugi ngabulake harapan kita. Namung Allah kemawon kang maha kuwasa
ngabulake sedaya penyuwun. Hanya Allah yang maha kuasa untuk mengabulkan segala doa. Penyusun Al Ustadz Umar bin Ahmad Baroja pada bulan Dzulhijjah tahun 1372 Hijriah. Ngoten nggih, kita akhiri, besok kita lanjutkan kembali ngaji kitab Al Akhlaqul Banin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habibi ya Muhammad ya Sadiqa bilwadi. Habibi ya Muhammad ya Sadiqa bilwadi. Ya Ahmad ya Muayyad ya Habibi minal fardi samadi. Ya Ahmad ya Muayyad حبيبي من الفرد صار